Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, nomor stambuk A200-121, semester 3, kelas A. Perkenalkan, nama saya Moreksi, nomor stambuk A20010002, Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, Fakultas Hukum, semester 3, stambuk A201005. Perkenalkan, nama saya Mutmainatul Hulud, stambuk A2001-009, kelas A, Fakultas Hukum, semester 3. Perkenalkan, nama saya Siskia Wilda, nomor stambuk A201001. Perkenalkan, nama saya Lilis Ariska, stambuk A200113, Fakultas Hukum, semester 3, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pemilu. Ada dua pendapat mengenai pemilu. Pertama, menurut Harris G. Warren, sebagaimana dikutip menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memiliki jabatannya dan memutuskan apa yang mereka inginkan pemerintah lakukan untuk mereka. Dan menurut Sudiharjo, mengatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan warga negara. Pemilu dan peranata terpenting dalam setiap warga negara demokrasi, terlebih yang terbentuk Republik Indonesia. Peranata itu berfungsi untuk memenuhi 3 prinsip pokok, yaitu demokrasi, kedaulatan, kebebasan, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah. Selanjutnya, alasan dan fungsi pemilu. Ada dua alasan pemilu menjadi variabel penting suatu negara. Yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suatu mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Dan yang kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi dalam proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Selanjutnya, pemilu terdapat 4 fungsi. Yang pertama, pembentukan legitimasi pengusaha dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit pengusaha. Dan yang terakhir, pendidikan politik. Pengertian perselisihan hasil pemilu. Perselisihan pemilu atau yang dikenal sengketa pemilu. Istilah hasil sengketa hasil pemilu adalah perselisihan dari peserta pemilu sebagai penyelenggara pemilih mengenai penetapan secara nasional dari hasil pemilu oleh KPU. Objek atau materi perselisihan. Seperti disinggung di atas, dasar gugatan pemilu, ground of election, di beberapa negara antara lain yaitu melakukan tindak pidana pemilu, terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, kesalahan dalam perhitungan, calon tidak memenuhi persyaratan, calon menunjukkan tim kampanye yang telah dijatuhkan hukuman, korup praktis. Itulah beberapa objek atau materi perselisihan di pemilu. Kesalahan hasil perhitungan suara oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut permohonan permintaan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Untuk membuktikan permohonan tadi benar diperlukan alat bukti. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk
berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok pun yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Pemilu sebagai syarat perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Dimaksud untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun alat bukti perselisihan hasil pemilu antara lain: pertama, keterangan pihak yang bersangkutan; kedua, adanya bukti surat atau tulisan; ketiga, keterangan saksi; keempat, petunjuk dan alat bukti berupa informasi dan komunikasi elektronik. Saksi dalam perselisihan pemilu terdiri atas saksi resmi peserta pemilu, saksi pemantau pemilu yang bersertifikat, dan saksi lain seperti Panwaslu atau kepolisian. Waktu pengajuan keberatan. Permohonan keberatan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Pertama, putusan PHPU dan perkembangannya. Apabila dalam persidangan majelis hakim, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan bukti beralasan, maka putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Ini membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Intisari dari beberapa putusan MK tentang sengketa pemilu yang dipengaruhi hasil pemilu bukan hanya kesalahan perhitungan, tetapi juga kesalahan pelanggaran dalam proses, sehingga hal itu juga berpengaruh dalam bentuk putusan lain. Putusan bukan hanya tidak dapat diterima dan dikabulkan, dalam arti membatalkan putusan dan menetapkan perhitungan yang benar serta ditolak atau permohonan tidak beralasan. Akan tetapi, kini putusan bisa memerintahkan perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Terima kasih, itulah materi yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.